Selamat datang di Wong Rapa 96. Like, share, subscribe. Yang tak kalah ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh petaka, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Bukan cuma rumah kami, bukan cuma anak kami, bukan cuma kota kami, kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan min rabbihim, supaya dia sadar dia itu milik pencipta. Dia tidak pernah menciptakan diri dia. Kita lihat jari-jari yang bisa bergerak, siapa yang menggerakkan? Jantung yang bisa berdetak, kaki yang bisa berjalan, siapa yang menggerakkan? Allah Jalla Jalla. Allah Jalla Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qada dan qadar adalah satu garis kehidupan setiap manusia dari Allah Jalla Jalaluh yang harus kita imani. Beriman kepada qadar adalah kita mengimani semua yang terjadi di alam semesta ini, yang baik maupun yang buruk. Karena semuanya telah ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditulis sebelum manusia diciptakan ke dunia ini. Kewajiban kita terhadap qada dan qadar ini diatur dalam banyak ayat dalam Al-Quran, agar kita bisa berusaha dan berikhtiar dalam menjalankan kehidupan, tidak berputus asa dan tidak mudah menyerah. Karena segala ketentuan baik atau buruk dari Allah Jalla Jalaluh telah ditetapkan semenjak manusia belum lahir ke dunia ini. Kewajiban kita sebagai manusia adalah tetap berusaha sesuai dengan kadar dan ukuran kemampuannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 22 hingga 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak setiap umat manusia untuk beriman terhadap semua ketetapan Allah. Dialah yang maha adil, berbuat adil dalam qada dan qadar seluruh manusia. Semua ditakdirkan sesuai hikmah yang sempurna yang diketahuinya. Allah tidak menciptakan keburukan tanpa adanya maslahat. Semua keburukan di mata manusia belum tentu buruk di mata Allah. Begitu juga dengan segala kebaikan di mata manusia belum tentu baik di mata Allah. Parameter manusia belum tentu sama dengan parameter Allah Jalla Jalaluh. Tugas kita hanya memperkuat iman. Iman hanya kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakallah, tidak semua yang kita inginkan dapat kita raih, dan tidak semua yang kita takutkan dapat kita hindari. Banyak keinginan-keinginan kita yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kita adalah hamba. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat sekarang nih, orang-orang pada ngantri. Mau kemana mereka? Mereka memiliki tujuan. Sebagian mungkin mau ke Banyuwangi, sebagian mungkin mau ke Surabaya. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semuanya bisa sampai ke Surabaya. Bahkan kita melihat ada sebagian
yang dalam perjalanan menuju ke Surabaya keretanya terhentikan atau terguling, sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Bagaimana kitab kita atau sikap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapi hal itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang menghiasi langit dengan bintang-bintang yang indah, dengan rembulan yang menerangi. Allah yang menciptakan bumi ini dengan segala isinya. Allah yang menciptakan ikan-ikan di lautan dan mewarnainya. Maka semua yang terjadi ini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wa ma fil bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisinya lah perbendaharaan yang gaib. Dialah yang memiliki kunci-kunci yang gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang bakal terjadi dan bagaimana kejadiannya. Subhanallah. Tidak semua yang memiliki tiket bisa berangkat, dan tidak semua yang naik kereta tadi bisa sampai ke tempat tujuan, karena kita hanya hamba Sang Pencipta. Allah lah yang menentukan segala-galanya. Dia fa'alun lima yurid. Dia berbuat apa yang dia mau. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Aku ingin sesuatu dan kau juga menginginkan sesuatu, tapi yang terjadi adalah apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak salah seorang hamba dalam kehidupan ini menghadapi satu permasalahan yang membuat hatinya sesak, sakit, maka dia harus mengetahui bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui jumlah butiran pasir di lautan. Allah mengetahui jumlah bintang-bintang yang bertebaran di langit. Allah mengetahui apa yang ada di lubuk hati kita. Namun satu hal yang harus kita yakini, bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini tidak akan lepas dari kontrol Sang Pencipta. Dan semua yang dilakukan Pencipta pasti baik buat kita. Namun kadangkala kita salah memandang, kita salah mengukur. Kita ini hanya tahu sebatas apa yang kita lihat. Yang di balik tembok ini nih, kita nggak tahu apa di sana. Dan di balik tembok berikutnya kita nggak tahu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan para hambanya ini, tatkala mendapatkan musibah dalam kehidupan ini, apa yang harus dia lakukan? Berhusnudzon kepada Allah. Ta'ala mengingatkan para hambanya ini, tatkala mendapatkan musibah dalam kehidupan ini, apa yang harus dia lakukan? Berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus berbaik sangka kepada Penciptanya, karena Allah tidak menciptakan dunia ini abatha. Allah tidak menciptakan dunia dan isinya ini sia-sia, tidak sama sekali. Allah itu alimun hakim. Allah maha mengetahui, dan dia maha memiliki hikmah yang banyak sekali. Kadang kalau sesuatu yang menurut kita buruk ternyata baik buat kita. Berapa banyak musibah-musibah yang menurut kita itu tidak baik, tapi di balik hari
di kemudian hari kita dapat menyimpulkan hikmah yang tersimpan di dalamnya. Pemirsa rahimakallah, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi ini, Allah sudah mencatat semua yang bakal terjadi. Yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Kemudian ketika pena itu Allah ciptakan, Allah berfirman kepadanya, uktub, tulis. Pena itu mengatakan, mada aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Jadi tatkala kita menjalani kehidupan ini, mendapati sesuatu yang tidak kita sukai, kita ingat tuh, ini sudah ditentukan, ini sudah maktub, ini sudah ditakdirkan. Jodoh kita, rizki kita, anak kita, bahkan kematian kita, semua sudah Allah tulis. Kita hanya menjalaninya. Dan Allah mengatakan kepada kita agar kita ingat nih sebagai hambanya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah Jalla Jalaluh, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Subhanallah. Nah ini Pak, satu lagi. Allah berfirman, sebuah firman yang patut kita renungkan dan yang seharusnya menemani perjalanan hidup kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dengan rasa takut. Takut kehilangan anak tercinta, takut kehilangan harta, takut kehilangan kekasih, takut kehilangan istri, takut kehilangan suami. Rasa takut yang senantiasa menghantui. Allah benar-benar akan menguji kita. Dan kita rasakan. Kita lihat bagaimana ibu ini mungkin dengan anaknya, dengan putranya. Dia nggak tahu tuh ketika anak itu ditimpa rasa sakit. Dia takut jangan-jangan anak ini akan pergi selama-lamanya. Walju, Allah benar-benar akan menguji dengan rasa lapar. Mungkin kita di Indonesia sebagian besar hidup nyaman, tapi tidak sedikit yang mereka takut besok tidak bisa makan. Dan Allah akan menguji kita kekurangan di harta kita. Tidak sedikit orang-orang yang awalnya sukses dalam kehidupan ini, yang hartanya berlimpah ruah, dalam semalam Allah bakar gudang-gudang dia, Allah hancurkan rumah dia, Allah bakar mobil dia. Dia keluar dari rumah itu sebatang kara, tidak memiliki apa-apa. Allah bisa menghancurkan itu. Dan Allah berjanji akan menguji kita. Kekurangan di jiwa, orang tua kita, anak-anak kita. Sebagian orang menanti anaknya bertahun-tahun. Tapi subhanallah, ketika anak itu hadir dalam kehidupan ini, dan anak itu menginjak umur remaja, Allah cabut nyawanya. Subhanallah, itu janji Allah. Kemudian Allah menguji juga dengan dikuranginnya buah-buahan. Kita lihat di negeri kita sekarang, tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan kekeringan dengan dikuranginnya buah-buahan. Kita lihat di negeri kita sekarang, tatkala Allah Jalla Jalaluh memberikan kekeringan, ribuan hektar gagal panen. Sebagian orang hendak memanen buah tomat yang dia tunggu-tunggu, Allah turunkan hujan yang lebat, hancur semuanya. Siapa yang melakukan itu? Allah. Dan Allah melakukan itu pasti ada hikmahnya. Tatkala Allah menceritakan tentang Fir'aun, bagaimana Allah beri mereka cobaan bersama kaumnya.
Apa tujuannya? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Mereka ingat kalau mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada manusia-manusia yang bersabar. Siapakah manusia yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kata Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tatkala ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh petaka, mereka mengatakan inna lillah. Anaknya yang meninggal, dia mengatakan inna, kami milik Allah, bukan cuma anak kami. Tatkala tokonya terbakar, tatkala mobilnya tabrakan, dia mengatakan inna lillah, kami milik Allah. Bukan cuma rumah kami, bukan cuma anak kami, bukan cuma kota kami, kami semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi raji'un, dan pasti kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang di tempat ini semuanya menunggu giliran saja. Tapi pada hakikatnya kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Orang yang mendapatkan musibah dan mengatakan hal itu, tatkala dia ketinggalan kereta, tatkala keretanya tidak bisa sampai, tatkala keretanya telat atau apapun, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Bagi orang-orang yang bersabar, ada salawat dari Sang Pencipta, dari Rabb yang menciptakan dia. Allah mengatakan min rabbihim, supaya dia sadar dia itu milik pencipta. Dia tidak pernah menciptakan diri dia. Kita lihat jari-jari yang bisa bergerak, siapa yang menggerakkannya? Jantung yang bisa berdetak, siapa yang mendetakkannya? Kaki yang bisa berjalan, siapa yang menggerakkannya? Allah Jalla Jalaluhu. Kereta sudah berangkat. Semua penumpang sudah di dalam kereta. Tapi kita tidak tahu kalau mungkin ada penumpang-penumpang yang terjebak macet di jalan, yang sampai sini dia ketinggalan kereta. Kita nggak tahu. Tapi Allah Jalla Jalaluhu tahu. Dan Allah yang menentukan itu terjadi. Dia fa'alun lima yurid. Nabi yang diutus rahmatan lil alamin, beliau mengajarkan kepada kita bagaimana musibah yang terjadi itu menjadi tombol hati kita. Beliau mengatakan fa in asabaka syai', kalau kau tertimpa sesuatu, ketinggalan kereta atau motor hilang atau apapun yang terjadi yang menimpa dirimu, fala taqul law anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al fa inna law taftah amal syaitan. Kalau kau ditimpa sesuatu, jangan engkau berandai-andai. Ini ketinggalan kereta. Oh, andai kata aku tadi berangkatnya lebih dulu. Andai kata aku tadi naik taksi. Andai kata aku tadi naik motor. Andai kata aku tadi tidak sarapan. Andai-andai. Apakah andai kata dia akan menyebabkan keretanya balik? Nggak bakal. Udah. Kata Rasulullah SAW, Qul, katakan qadarullah. Itulah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ketentuan Sang Pencipta. Wa ma syaa fa'al. Dan Allah itu bertindak sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang kita inginkan itu bisa terjadi. Kenapa kata Nabi kita nggak boleh berandai-andai? Karena berandai-andai itu adalah membuka amalan buat syaitan. Itu terjadi. Kenapa kata Nabi kita nggak boleh berandai-andai? Karena berandai-andai itu adalah membuka amalan buat syaitan. Jangan menyesali nasi yang sudah menjadi bubur. Gak perlu kau tangis itu. Kendi yang udah pecah, gak perlu kau katakan andai kata tadi gak kesenggol. Udah kesenggol dan udah jatuh, udah pecah. Kau udah ketinggalan kereta, kau udah kehilangan motormu, maka kuatkan imanmu sebagai seorang mukmin.
Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah berbuat semau Allah Subhanahu wa taala. Tenang nih kita nih. Kalau kita merasa seperti itu, udah ketinggalan kereta, udah tinggal sendirian, ya Allah. Dan berhusnudzon, sebagaimana tadi kita sampaikan, pasti ada hikmahnya. Mungkin Allah akan memberikan kepada kita kendaraan yang lebih baik. Mungkin ada sesuatu di kota kita yang membutuhkan keberadaan kita, sehingga kita tidak boleh berangkat ke sana. Insya Allah, ada hikmah dari musibah yang menimpa kita. Ada satu perkataan yang kita sering mendengarnya, bahwa jodoh itu sudah ditulis. Ya, terkadang seorang nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah, beralasan bahwasanya ya belum dapat jodoh atau belum datang tuh jodohnya. Memang semua itu sudah Allah tulis. Bahkan ingat bahwa tatkala umur janin itu 120 hari, Allah mengirim malaikat yang meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara. Ajal, rizki, amal. Yang keempat, dia termasuk orang yang berbahagia atau termasuk orang yang sengsara. Semua catatan itu berdasarkan ilmu yang Allah miliki. Allah tahu bagaimana tuh janin kelak, sampai umur berapa umurnya, kapan dia akan meninggal dunia, di mana dia akan bekerja, dengan siapa dia akan menikah. Itu betul. Tapi sebagai seorang hamba, kita diperintahkan untuk berusaha. Masalah rezeki umpamanya, ada orang-orang yang memang tidak mau berkembang. Ketika ditanya kenapa mas kok nggak berusaha, kata dia, ya kayaknya saya ditakdirkan miskin, kata dia. Siapa yang tahu bahwasanya kita ini ditakdirkan miskin? Nggak ada yang tahu. Itu rahasia Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak pernah melihat catatan itu. Maka seorang hamba bertugas untuk berusaha. Iya, dia berusaha, ketika dia dapat musibah, dia mengatakan ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya sempit, jodohnya nggak datang-datang, dia berusaha. Kemudian pemirsa, Nabi kita alaihi salatu wassalam, nih kita kalau berbicara Nabi alaihi salatu wassalam, ya, begitu penyayangnya beliau kepada umatnya. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, la yaruddul qadar illa du'a, wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa. Maka dalam semua usaha kita harus berdoa. Dan doa itu pun dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Jalla Jalla, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepada aku, mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi kita harus tetap berdoa, harus tetap berusaha, karena kita tidak tahu dengan takdir kita. Yang sudah terjadi kita baru tahu, oh udah ditakdirkan. Tapi untuk masa depan, optimislah. Pandanglah masa depan dengan pandangan yang penuh dengan husnudzon kepada Allah SWT, dengan senantiasa berdoa. Ketika sakit, ya itu udah takdir Allah. Sembuh pun takdir Allah. Tapi kita harus berusaha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berusaha. Wala yazidu fil umri illa albir. Umur orang udah dicatat. Nah, kapan ajalnya udah dicatat. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan umur yang berkah, yang ditambahin dengan banyak berbuat amal kebajikan. Maka berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bila tertimpa musibah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kepada Allah kelak kami akan kembali. Pemirsa, membaca Al-Quranul Karim termasuk tombol hati. Dia dapat mengobati hati kita. Karena Al-Quran adalah kitab petunjuk.
di antara yang Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, ma asaba min musibatin fabiidznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Kata Allah, musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu terjadi dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan kasih petunjuk ke hatinya. Allah akan kasih obat tuh hatinya yang terkena musibah. Itulah tombok hati. Tatkala kita beriman ini dari Allah, ya Allah, aku menerimanya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu dengan segala sesuatu. Serahkan kepada Allah, yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe.